Teropong. Teropong atau teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh agar tampak lebih dekat dan jelas. Ada dua jenis teropong, yaitu teropong bias yang terdiri atas beberapa lensa dan teropong pantul yang terdiri atas beberapa cermin dan lensa. Tidak seorang pun tahu pasti siapa yang pertama kali menemukan teropong. Namun, ada yang menyatakan bahwa seorang pembuat lensa berkebangsaan Jerman bernama Hans Lippershey menemukannya tanpa sengaja sekitar tahun 1608. Galileo mendengarnya, menyalinnya, dan mengembangkannya. Teropong yang dibuat Galileo sekarang lebih dikenal dengan sebutan teropong panggung. Teropong bias. Teropong jenis ini disebut teropong bias karena menggunakan lensa objektif yang berfungsi untuk membiaskan cahaya. Ada 4 macam teropong bias yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, teropong bintang atau teropong astronomi, yang kedua, teropong bumi atau teropong medan, yang ketiga, teropong prisma atau binokuler, dan yang keempat, teropong panggung atau teropong Galileo. Teropong bintang. Pembentukan bayangan pada teropong bintang dapat kita lihat pada gambar berikut. Benda-benda yang diamati, misalnya bintang, bulan, dan sebagainya, letaknya sangat jauh sehingga sinar-sinar sejajar menuju ke lensa objektif. Dua kumpulan sinar-sinar sejajar yang berasal dari bagian atas bintang, T, dan bagian bawah bintang, B, membentuk bayangan nyata dan terbalik, B1T1, di bidang fokus lensa objektif. Selanjutnya, B1T1 dilihat oleh lensa okuler sebagai benda. Pengamatan bintang-bintang di langit berlangsung berjam-jam. Agar mata tidak lelah, pengamatan normal dilakukan dengan mata tidak berakomodasi. Agar ini tercapai, bayangan lensa objektif harus diletakkan di titik fokus lensa okuler. Ini berarti titik fokus objektif berimpit dengan titik fokus lensa okuler. Dengan demikian, panjang teropong atau jarak antara kedua lensa, D, adalah sebagai berikut. Panjang teropong untuk penggunaan normal. Tanpa teropong, mata akan melihat dengan ukuran alfa, dan dengan teropong akan melihat dengan anggular beta. Jadi perbesarannya adalah MA sama dengan beta per alfa. Untuk sinar-sinar paraksial, nilai sudut dalam radian hampir sama dengan nilai tangannya. Jadi, pada segitiga siku-siku OOB, B1T1, alfa sama dengan tangan alfa sama dengan B1T1 per fokus objektif. Dan pada segitiga siku-siku OOK B1T1, di mana beta itu sama dengan tangan beta sama dengan B1T1 per fokus okular. Jadi, perbesaran teropong adalah sebagai berikut. MA sama dengan beta per alfa, di mana B1T1 per F okuler dan per alfa itu B1T1 per fokus objektif. Dan dari sini dapat kita simpulkan di B1T1-nya itu dicoret, jadi perbesaran teropong sama dengan fokus objektif per fokus okuler. Teropong bumi. Bayangan akhir yang dihasilkan oleh lensa okuler pada teropong bintang terbalik terhadap arah benda semula. Jika benda-benda yang diamati adalah benda-benda langit seperti bintang dan bulan, bayangan terbalik tidak menjadi masalah. Akan tetapi, jika kita mengamati benda-benda di bumi, bayangan akhir harus tegak terhadap arah benda semula. Hal ini bisa didapat dengan dua cara, yaitu yang pertama, menggunakan lensa cembung ketiga yang disisipkan di antara lensa objektif dan lensa okuler. 2. Menggunakan pasangan lensa cembung sebagai lensa objektif dan lensa cekung sebagai lensa okuler. Teropong bumi menggunakan cara satu untuk menghasilkan bayangan akhir yang tegak terhadap arah benda semula. Di sini, lensa cembung ketiga hanya berfungsi untuk membalik bayangan dan bukan untuk memperbesar bayangan. Oleh karena itu, lensa cembung ketiga ini kita sebut lensa pembalik.
Dengan disisipkannya lensa pembalik yang memiliki jarak fokus fp, teropong bertambah panjang. Pada gambar, tampak panjang teropong bertambah 4 fp. Jadi, panjang teropong bumi adalah D sama dengan F objektif tambah 4F pembalik tambah F okuler. Benda yang diamati lensa objektif dianggap cukup jauh, sehingga sinar-sinar yang datang ke titik fokus objektif sejajar. Sinar sejajar ini membentuk bayangan terbalik I1 tepat di titik fokus objektif FOB. Bayangan terbalik I1 jatuh tepat di 2 fp lensa pembalik, sehingga oleh lensa pembalik dihasilkan bayangan I2 yang sama besar dan terbalik terhadap I1. Untuk mata tidak berakomodasi, I2 harus diletakkan di titik fokus lensa okuler FOK. Tampak bayangan akhir yang dibentuk lensa okuler tegak terhadap arah benda semula. Teropong prisma dan binokuler. Pada persamaan, tampak bahwa dengan adanya lensa pembalik teropong bumi menjadi relatif panjang. Lensa pembalik dapat diganti dengan prisma. Untuk membalik bayangan, teropong prisma menggunakan dua prisma siku-siku sama kaki yang disisipkan di antara lensa objektif dan lensa okuler. Diagram teropong prisma ditunjukkan pada gambar A. Tiap setengah bagian teropong terdiri atas satu lensa objektif dan satu lensa okuler dan sepasang prisma siku-siku sama kaki yang diletakkan satu sama lain pada sudut siku-sikunya. Sepasang prisma itu digunakan untuk membalik bayangan dengan pemantulan sempurna. Perhatikan bagaimana pemantulan sempurna membalik sinar-sinar 1 dan 2. Hasilnya, prisma membalik bayangan lensa objektif sehingga bayangan akhir yang dibentuk lensa okuler terlihat oleh mata tegak terhadap arah benda semula. Teropong panggung. Untuk memperpendek teropong bumi, pembalikan bayangan dapat juga dilakukan dengan menggunakan lensa cekung sebagai lensa okuler. Susunan lensa semacam ini disebut teropong panggung atau teropong Galileo sesuai nama penemunya. Mari kita amati diagram sinar teropong panggung. Sinar-sinar sejajar yang datang ke lensa objektif membentuk bayangan X tepat di titik fokus objektif. Bayangan X merupakan benda maya bagi lensa okuler. Supaya mata tidak berakomodasi, benda maya X harus tepat di titik fokus lensa okuler. Akhirnya, sinar-sinar sejajar keluar dari lensa okuler menuju ke mata menghasilkan bayangan tegak di titik tak berhingga. Akibatnya, mata tidak cepat lelah. Panjang teropong atau jarak lensa objektif dan lensa okuler D tetap dirumuskan oleh persamaan D sama dengan FOB ditambah FOK, di mana D sama dengan panjang teropong, FOB sama dengan jarak fokus lensa objektif, dan FOK sama dengan jarak fokus lensa okuler. Hanya nilai FOK harus kita masukkan negatif karena okuler adalah lensa cekung. Perbesaran angular teropong panggung pun tetap dirumuskan oleh persamaan MA sama dengan FOB per FOK, di mana M sama dengan perbesaran angular, FOB sama dengan jarak fokus lensa objektif, dan FOK sama dengan jarak fokus lensa okuler. Teropong pantul. Disebut teropong pantul karena sebagai objektif digunakan cermin cekung besar yang berfungsi sebagai pemantul cahaya. Teropong pantul astronomi terdiri atas satu cermin cekung besar, satu cermin datar kecil yang diletakkan sedikit di depan titik fokus cermin cekung F, dan satu lensa cembung untuk mengamati benda. Cermin cekung besar akan mengumpulkan cahaya sebanyak mungkin. Namun, sebelum cahaya dikumpulkan di titik fokus F cermin cekung, cahaya dipantulkan dulu oleh cermin datar menuju ke lensa okuler atau lensa cembung. Mengapa cermin digunakan sebagai pengganti lensa objektif? Itu ada 3 alasan. Yang pertama, cermin lebih mudah dibuat dan lebih murah daripada lensa. Yang kedua, cermin tidak mengalami aberasi kromatis atau penguraian warna seperti lensa. Yang ketiga, cermin lebih ringan daripada lensa yang berukuran sama sehingga lebih mudah digantung. Berdasarkan ketiga alasan tersebut, penggunaan cermin lebih objektif pada teropong pantul lebih disukai daripada lensa. Pada kenyataannya, teropong astronomi terbesar adalah jenis teropong pantul.
Teropong pantul yang sangat terkenal adalah teropong Hale berdiameter 5,1 meter di Mount Palomar, USA. Adapun teropong bias astronomi terbesar di dunia terdapat di Observatorium Yerkes di Wisconsin, USA. Teropong ini memiliki lensa objektif yang lebarnya 1 meter, sehingga sangat banyak cahaya yang dapat memasuki teropong. Contoh soal dan pembahasannya. Contoh soal pertama, sebuah teropong bintang memiliki lensa objektif dengan jarak fokus 175 cm dan lensa okuler dengan jarak fokus 25 cm. Panjang teropong dan perbesaran angular teropong berturut-turut adalah. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita tulis dulu diketahuinya, yaitu FOB sama dengan 175 cm dan FOK-nya sama dengan 25 cm. Yang ditanya adalah panjang teropong yaitu D dan perbesaran angular yaitu M. Pertama, untuk D atau panjang teropongnya kita menggunakan rumus FOB tambah FOK. Jadi 175 tambah 25 yaitu 200 cm. Untuk M atau perbesaran angularnya itu kita menggunakan rumus FOB per FOK. 175 per 25. Jadi perbesarannya adalah 8 kali. Contoh soal kedua. Sebuah teropong dipakai untuk melihat bintang yang menghasilkan perbesaran angular 6 kali. Jarak lensa objektif terhadap lensa okuler adalah 35 cm. Teropong digunakan dengan mata tak berakomodasi. Jarak fokus okulernya adalah. Nah, untuk penyelesaiannya kita tulis dulu diketahui dari soal, yaitu perbesaran angularnya atau M sama dengan 6 kali dan panjang teropongnya atau D sama dengan 35 cm. Yang ditanya adalah jarak fokus okuler atau FOK. Nah, pertama kita cari dulu dari rumus M, yaitu FOB per FOK. FOB sama dengan M kali FOK sama dengan 6 FOK. D sama dengan FOB tambah FOK. Nah, dari sini 35 cm sama dengan 6 FOK tambah FOK, yaitu menjadi 7 FOK. Nah, dari sini kita bisa dapat FOK-nya, yaitu 35 per 7 sama dengan 5 cm. Untuk contoh soal yang ketiga, kita dapat lihat gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, yang ditanya itu adalah bayangan untuk mata tak berakomodasi. Jadi dari gambar ini kita ketahui fokus objektifnya itu 200 cm. Lalu fokus okulernya 5 cm. Yang ditanya itu M. Jadi dari yang kita jelaskan tadi, rumus M itu adalah FOB per FOK. Jadi langsung kita masukkan aja 200 per 5 sama dengan 40 kali. Jadi ini tuh jawaban untuk contoh soal nomor 3. Untuk contoh soal yang terakhir, untuk soal nomor 4, dari gambar berikut yang ditanya adalah perbesaran bayangan juga. Jadi yang diketahui, kita lihat di gambar itu D-nya itu 125 cm dan fokus okulernya 5 cm. Yang ditanya perbesaran. Jadi yang kita jawab juga langsung pakai rumusnya, jadi
FOB sama dengan D kurang FOK, karena D itu sama dengan FOB tambah FOK. Jadi dipindahkan jadi FOB sama dengan D kurang FOK, sama dengan 125 cm dikurang 5 cm sama dengan 120 cm. Lalu kita masukkan ke rumus M sama dengan FOB per FOK sama dengan 120 per 5 sama dengan 24 kali. 내 왼쪽 아니 완전